Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Jas Merah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, pelopor kebebasan berpikir. Bahwa Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah adalah pelopor kebebasan berpikir di kalangan umat Islam Indonesia, dan khususnya di lingkungan Nahdliyin, di mana Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah merupakan seorang ulama besar Indonesia. Beliau merupakan seorang ulama yang menekankan pentingnya kebebasan dalam keberagamaan, terutama kebebasan berpikir dan berpendapat. Untuk itu, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah membentuk kelompok diskusi yang bernama Taswirul Afkar atau pergolakan pemikiran yang berada di Surabaya, yakni pada tahun 1914 Masehi. Dan mula-mula kelompok ini mengadakan kegiatan dengan peserta yang terbatas. Akan tetapi, berkat prinsip kebebasan berpikir dan berpendapat yang diterapkan dan topik-topik yang dibicarakan mempunyai jangkauan kemasyarakatan yang sangat luas. Dalam waktu yang sangat singkat, kelompok ini menjadi sangat populer dan menarik perhatian di kalangan pemuda. Banyak tokoh Islam dari berbagai kalangan bertemu dalam forum itu untuk memperdebatkan dan memecahkan permasalahan pelik yang dianggap penting. Bahwa Taswirul Afkar tidak hanya menghimpun kaum ulama pesantren, beliau juga menjadi ajang komunikasi dan forum saling tukar informasi antar tokoh nasional, sekaligus jembatan bagi komunikasi antara generasi muda dan generasi yang tua. Karena sifat rekrutmennya yang lebih mementingkan progresivitas berpikir dan bertindak, maka jelas kelompok diskusi ini juga menjadi forum pengkaderan bagi kaum muda yang gandrung pada pemikiran keilmuan dan dunia politik. Bersamaan dengan itu, dari rumahnya di Kertopaten Surabaya, di mana Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah bersama Kiai Haji Mas Mansur menghimpun sejumlah ulama dalam organisasi Nahdlatul Wathon atau Kebangkitan Tanah Air, yang mendapatkan kedudukan badan hukumnya pada tahun 1916 Masehi. Dari organisasi inilah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah mendapat kepercayaan dan dukungan penuh dari ulama pesantren di Indonesia. Di antara ulama yang menghimpun itu adalah Kiai Bisri Samsuri dan Anyar Jombang, dan juga Kiai Abdul Halim Cirebon, serta Kiai Alwi Abdul Aziz Lasem. Dan kebebasan berpikir dan berpendapat yang dipelopori oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah dengan membentuk Taswirul Afkar merupakan warisan terpentingnya kepada kaum muslimin Indonesia. Dan Kiai Haji Wahab Hasbullah telah mencontohkan kepada generasi penerusnya bahwa prinsip kebebasan berpikir dan berpendapat
dapat dijalankan dalam nuansa keberagaman yang kental. Prinsip kebebasan berpikir dan berpendapat tidak akan mengurangi roh spiritualisme umat beragama dan kadar keimanan seorang muslim. Dengan adanya prinsip kebebasan berpikir dan berpendapat, kaum muslim justru akan mampu memecahkan problema sosial kemasyarakatan dengan pisau analisis keislaman. Bahwa pernah suatu ketika Kiai Haji Wahab Hasbullah datangi seseorang yang meminta fatwa tentang kurban, yang sebelumnya orang itu datang kepada Kiai Haji Bisi Samsuri, bahwa menurut hukum fikih berkurban seekor sapi itu pahalanya hanya untuk 7 orang saja. Terang Kiai Bisri, akan tetapi si fulan yang bertanya tadi berharap anaknya yang masih kecil bisa terakomodir juga. Tentu saja jawaban Kiai Bisi Samsuri tidak memuaskan baginya, karena anaknya yang ke-8 tidak bisa ikut menikmati pahala kurban. Dan kemudian oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah dicarikan solusi yang logis bagi si fulan tadi. Untuk anakmu yang kecil tadi, belikan seekor kambing untuk dijadikan lompatan ke punggung sapi. Itu kata Kiai Haji Wahab Hasbullah. Dari sekelumit cerita di atas, kita mengetahui dengan jelas bahwa seni berdakwah di masyarakat itu memerlukan cakrawala pemikiran yang sangat luas dan luwes. Dan Kiai Haji Wahab Hasbullah menggunakan kaidah usuliyah, di mana apa yang tidak bisa diharapkan semuanya janganlah ditinggal sama sekali. Disinilah peranan usul fikih terasa sangat dominan dari fikih sendiri. Demikianlah kisah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, pelopor kebebasan berpikir.